Oppo meluncurkan seri ponsel terbaru mereka, Reno 14 series, secara resmi di Indonesia pada Kamis, 17 Juli 2025. Ada 3 varian yang dirilis, salah satunya adalah Reno 14 5G. Ponsel ini siap menjadi rival tangguh di segmen premium mid-range. Sebelum memutuskan untuk membelinya, simak dulu ulasan lengkap mengenai kelebihan dan kekurangan Oppo Reno 14 5G yang sudah admin rangkum. Soal desain, Oppo Reno 14 5G mengusung desain iridescent mermaid dengan nuansa bawah laut yang cantik. Bodinya akan berubah warna berkat pantulan cahaya, tergantung dilihat dari sudut tertentu. Tampilan desainnya ini hanya dimiliki oleh varian warna opal white, sedangkan varian warna luminous green memiliki tampilan yang lebih minimalis dengan warna hijau gelap polos. Menariknya di bawah modul kameranya terdapat cahaya hijau yang seakan mempertegas keberadaan modul dan lingkaran kameranya. Meskipun punya desain berbeda, keduanya menggunakan material yang sama, yaitu velvet glass. Teksturnya terasa halus dengan akhiran matte dan tidak mudah meninggalkan noda sidik jari sehingga bodinya tetap bersih dan tampil cantik. Oppo Reno 14 5G dibekali kualitas layar yang mumpuni di kelas harganya. Ukuran layar ponsel ini yaitu 6,59 inci. Meski terbilang kecil, kesan yang diberikan tetap luas karena bezelnya yang tipis. Rasio layar ke bodinya mencapai angka 89,6%. Sebagai ponsel kelas menengah ke atas, tentu panelnya sudah AMOLED. Kedalaman warnanya bisa mencapai 1 miliar warna dengan akurasi tinggi di 100% DCI P3 Color Gamut. Resolusinya juga tajam dengan kerapatan pixel hingga 460 ppi. Refresh rate-nya pun sudah mendukung sampai 120 Hz yang membuat pergerakan animasi terasa begitu mulus. Dengan begitu berbagai aktivitas seperti bermain media sosial, menonton, atau bahkan bermain game akan benar-benar terasa memuaskan. Untuk ketahanannya, layar ponsel ini sudah dilindungi kaca Gorilla Glass 7i. Hal ini membuatnya lebih tahan goresan saat terjadi benturan. Oppo Reno 14 5G memiliki performa yang terbilang bagus di kelasnya. Ponsel ini menggunakan chipset yang masih sama dengan pendahulunya, yaitu MediaTek Dimensity 8350. Meski begitu, chipset ini memiliki teknologi baru pengganti Hyper Engine, yaitu Star Speed Engine. Teknologi baru ini mampu meningkatkan kinerja hardware secara keseluruhan. Tak cuma itu, tingkat efisiensinya juga jadi lebih baik saat diaktifkan. Bagaimana dengan skor benchmarknya? Berdasarkan database Nano Review, Dimensity 8350 yang mengotaki ponsel ini bisa hasilkan skor Antutu 10 hingga 1,3 juta poin. Skor ini sudah tergolong tinggi sehingga cocok untuk aktivitas dan bermain game berat. Meskipun bodinya tipis, Oppo Reno 14 5G tetap membawa baterai 6000 mAh. Hal ini karena jenis baterai yang digunakan bukan lithium ion, melainkan silicon carbide. Material ini memiliki kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan lithium ion. Selain itu, baterai jenis ini juga memiliki tingkat efisiensi daya yang lebih baik, pemakaiannya bisa lebih panjang karena kapasitasnya yang lega. Soal ketahanan dayanya, ponsel ini bisa bertahan selama 10 jam untuk bermain game. Sementara untuk proses pengisian dayanya, ponsel ini mendukung flash charge 80 watt Super VOOC. Hanya dengan mengisi daya selama 10 menit saja, ponsel ini bisa bertahan selama 12 jam lebih untuk melakukan telepon. Sebagai ponsel keluaran tahun 2025, tentu Oppo Reno 14 5G sudah dibekali fitur berbasis AI untuk membantu aktivitas sehari-hari. Di antaranya yaitu AI Translate, AI Call Summary, dan masih banyak lagi. Ponsel ini juga sudah mendukung penggunaan Google Gemini sebagai asisten untuk mencari informasi dengan praktis. Di sisi lain, terdapat fitur AI untuk meningkatkan kualitas fotografi. Salah satunya adalah AI Live Photo. Fitur ini membantu mencarikan frame terbaik dengan kualitas tinggi untuk dipilih. Selain itu, terdapat fitur AI untuk menyempurnakan foto tertentu. Kombinasi lensa bagus dengan kecerdasan buatan ini menjadikan hasil foto ponsel ini jadi lebih kreatif. Di sektor fotografi, Oppo Reno 14 5G sudah dibekali dengan konfigurasi kamera yang lebih lengkap dari pendahulunya. Kali ini ada lensa telefoto yang memiliki resolusi 50 megapiksel dengan dukungan yang terbilang lengkap, yaitu PDAF, OIS, dan kemampuan 3,5 kali optical zoom. Keberadaan lensa telefoto ini membuatnya lebih mumpuni untuk pemotretan jarak jauh. Untuk kamera utamanya sendiri menggunakan resolusi 50 megapiksel dengan Sony IMX882. Ada juga dukungan PDAF dan OIS untuk meredam guncangan. Kamera terakhir adalah lensa ultrawide 8 megapiksel dengan autofocus, artinya bisa berperan sebagai lensa makro juga. Untuk kamera depannya memiliki resolusi 50 megapiksel dengan autofocus. Kemampuan perekaman videonya bisa sampai 4K 60 fps baik itu di kamera depan atau belakang, lengkap dengan gyro IES untuk stabilisasinya.
Cukup disayangkan Oppo Reno 14 5G tidak mendukung wireless charging, padahal di kelas harganya menemukan fitur ini tidaklah sulit. Misalnya saja Infinix Note 40 series yang punya harga lebih murah, tapi sudah mendukung fitur wireless charging. Meski Oppo Reno 14 5G membawa konfigurasi triple kamera, hasil fotonya tergolong biasa saja di kondisi minim cahaya. Kamera ultrawide dan makronya belum bisa bersaing dengan kamera mid-range dari Xiaomi atau Samsung di harga serupa. Walaupun Oppo Reno 14 5G memiliki memori yang besar, tapi sayang ponsel ini tidak dibekali slot microSD sehingga jadi kurang fleksibel untuk pengguna yang suka menyimpan banyak file besar. Oppo Reno 14 5G tidak mempunyai lubang jack audio. Nah, buat kamu yang masih pakai headset kabel, absennya fitur jack audio ini bisa menjadi kekurangan tersendiri. Solusinya tentu harus menggunakan earphone Bluetooth atau converter tambahan. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Oppo Reno 14 5G, maka kamu bisa memutuskan apakah ponsel ini layak dibeli atau tidak.